Terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan belum follow The Golden Cross di Stockbit maupun di Telegram, bisa tekan tombol link yang ada di video ini. Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham yang ke-37. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Kita lanjut review sahamnya. Yang pertama adalah saham Telkom. Saham Telkom hari ini tutup minus 0,33% di harga 3040, di mana dia telah ditutup turun di bawah white line-nya di 3050 dan sekarang akan menuju ke PBL-nya di 2970. Bagi teman-teman yang belum punya barang, boleh saja tunggu di area PBL ya, di sekitaran 2970 untuk melakukan pembelian. Tetapi misalkan besok dia bisa naik kembali di atas 3050 yang mana itu adalah white line-nya, maka teman-teman bisa ambil keputusan untuk buy juga, tetapi langsung batasi stop loss 1-2 tick di bawah 3050 tersebut. Kalau mau yang lebih aman, boleh tunggu saja kalau dia berhasil naik di atas 3100. Yang mana ketika dia naik ke 3100, maka itu akan terjadi golden cross. Sehingga mungkin dari downtrend, dia sekarang sudah bisa berbalik arah ke uptrend. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham CTRA. Saham CTRA sudah turun di bawah PBL 615, tetapi dia masih tertahan dua garis, yaitu garis white line dan garis gray line, yaitu di 605 dan 603. Nah, hemat saya dia harus kuat bertahan terakhir itu di atas 603. Selama dia masih berada di atas itu, maka CTRA masih punya harapan, masih punya napas untuk bisa kembali naik lagi untuk menuju minimal ke PBL-nya. Tetapi kalau itu bisa ditembus, 603-nya gagal bertahan, maka dia akan menuju ke rata-rata 40 hari terendah, yaitu di harga 460. Sehingga sangat rawan sekali kalau misalnya dia tidak mampu kuat bertahan di 603. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli, saya rekomendasikan tunggu saat dia bisa naik di atas 615. Ya, jadi jauh lebih aman ketika dia berada di atas PBL-nya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham INKP. Saham INKP ditutup di harga 6.300, di mana hari ini naik 5,43% dan dia telah berhasil ditutup di atas PBH-nya, yaitu di harga 5875. Nah, sekarang juga harga saat ini dia tertahan di 40 hari rata-rata tertinggi, yaitu di harga 6.300. Sehingga ini menjadi satu catatan besar bahwa kalau misalnya dia berhasil kuat, maka dia akan terus melanjutkan kenaikan. Kenaikannya kita akan pakai TP3 ya, di 6.658. Kalau misalnya teman-teman mau bertahan terus untuk pasang trailing stop, itu ada targetnya di 6.600. Tetapi bagi teman-teman yang belum punya barang, saya rekomendasikan untuk kita coba perhatikan baik-baik besok ya. Kalau misalnya dia tidak berhasil naik di atas 6.300, maka teman-teman boleh tunggu saja di sekitaran area minimal di 6.097. Di situ ada gray line-nya. Tetapi kalau misalnya dia bisa kuat bertahan, teman-teman boleh beli dengan target ke 6.600 terdekatnya. Tetapi teman-teman langsung cut loss 1-2 tick ya di bawah 6.300. Memang INKP sepertinya juga volatile, jadi dia kadang bid overnya suka hilang muncul, sehingga memang kalau teman-teman yang pasang 1-2 tick bisa saja kena stop loss-nya, bisa saja kelewatan. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik untuk INKP, semoga tidak terkena jebakan. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham TCPI. Saham TCPI hari ini ditutup turun
di bawah PBL-nya di 4350 dan dia sudah cukup ini ya, berbahaya sekali karena ada 3 kali penurunan besar ya, sepertinya ARB semua itu. Jadi kalau hemat saya untuk TCPI dia harus naik lagi di atas 4350 yang mana itu adalah PBL, itu baru teman-teman boleh beli ya. Jadi selama dia masih belum naik lagi di atas 4350, jauhi dulu TCPI karena rawan sekali dia untuk terus melanjutkan penurunan. Penurunannya kemana? Selanjutnya dia akan menuju ke 40 hari rata-rata terendah yaitu di harga 4230. Misalkan dia berhasil naik di 4350 dan teman-teman beli, maka target kenaikan selanjutnya terdekat menuju white line-nya di 4650 dan targetnya berikutnya di gold line di harga 5000. Tetapi ingat langsung batasi stop loss jika dia turun kembali di bawah 4350. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham ITMG. Saham ITMG cantik sekali hari ini ya. Dia berhasil naik dan melewati satu tick di atas PBL-nya yaitu di 7250. Sedangkan PBL-nya di 7225. Ada kemungkinan besar saham ITMG masih akan terus melanjutkan kenaikan dengan target terjauh kita yaitu di PBH di 8050 dan mungkin itu ada potensial profit kurang lebih 11%. Nah, bagi teman-teman yang sudah beli, teman-teman bisa gunakan 7100 ya, white line itu sebagai batasan support sehingga teman-teman bisa jual 1 tick atau 2 tick di bawah 7100 untuk cut loss. Tetapi jika besok dia kembali naik dan berhasil menembus 7325 yang mana itu terjadi golden cross, maka teman-teman bisa adjustment lagi trailing stopnya dengan target kenaikan menuju ke 8050. Hemat saya ITMG sangat bagus ya selama dia sudah tembus PBL-nya. Semoga tidak terjadi false break. Berikutnya akan kita ulas adalah saham Tekim. Saham Tekim hari ini naik cukup tinggi 15,04% di 5925 di mana harga ini sudah menembus semua garisnya ya, baik dari PBH, baik dari 40 hari rata-rata tertinggi di 5500 dan dia juga berhasil tembus sampai TP3 di 5808. Sehingga teman-teman bisa gunakan chart weekly untuk melihat sejauh mana Tekim bisa lanjut. Tetapi kalau yang belum punya barang, saya sarankan untuk wait and see terlebih dahulu ya. Karena memang kenaikan hari ini memang cukup tinggi. Ada potensi juga dia bisa koreksi. Nah sekarang kita coba buka untuk yang weekly-nya seperti apa. Secara weekly, targetnya masih jauh ya di 9250 dan volumenya cukup tinggi ya, ditandai dengan 5925 itu ada warna biru ya. Artinya volumenya cukup besar dengan target kenaikannya menuju ke 5925. Jadi itu masih ada potensial profit 56%. Nah, bagi teman-teman yang belum punya barang, teman-teman bisa hitung risk and reward ya. Kalau secara weekly berarti dari harga sekarang maka gold line-nya di 4800 sedangkan PBH barunya itu di 9250. Ya, teman-teman bisa hitung sendiri kalau secara weekly atau teman-teman bisa pakai yang secara daily. Ya, teman-teman bisa atur sendiri risk and reward-nya yang mana lebih bagus. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Wika. Untuk saham Wika, hari ini dia masih tertahan di PBL-nya yaitu di 1150. Sehingga menurut saya saham Wika masih aman ya. Karena dia masih berada di atas PBL-nya. Jadi selama dia masih berada di atas PBL, saham Wika ini teman-teman boleh koleksi ya. Boleh diakumulasi lagi.
dengan target kenaikan terdekat menuju ke white line-nya di 1190 dan berikutnya ke gold line di 1230. Tetapi batasnya stop loss jika dia turun di bawah 1150. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin lebih aman, mungkin lebih valid, memang saya selalu sarankan tunggu dia break dulu di gold line di 1230. Tetapi teman-teman bisa gunakan juga angka 1190 yang mana itu adalah white line-nya. Ketika dia break, nah, teman-teman boleh masuk juga di titik tersebut. Sehingga teman-teman punya opsi, ada 3 opsi. Boleh beli di harga sekarang selama dia masih berada di atas 1150. Atau opsi yang kedua, teman-teman boleh beli saat dia break di white line di 1190. Atau ada opsi yang ketiga, yaitu dia break di 1230 baru teman-teman boleh beli. Nah, ini teman-teman bisa perhitungkan sendiri mulai dari risk and reward-nya. Karena kalau semakin beli mendekati PBL, otomatis risk-nya rendah, profitnya besar, tetapi konsekuensinya dia mungkin bisa sideways dulu. Kalau beli di white line, dia mungkin risk-nya lebih tinggi sedikit, potensial profit juga berada di tengah-tengahnya. Tetapi kalau beli saat dia break, mungkin potensial profitnya tidak terlalu banyak, tetapi teman-teman bisa pastikan bahwa dia sudah tidak berada dalam range yang sideways. Jadi teman-teman bisa daily trading dan mungkin bisa langsung taking profit di hari yang sama. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham INTP. Saham INTP hari ini gagal bertahan di PBL. Dia sudah tembus PBL-nya di 11.625 dan closing di harga 11.500. Maka untuk INTP saya rekomendasikan wait and see terlebih dahulu, kecuali besok dia bisa naik lagi di atas 11.625. Itu teman-teman boleh beli. Tapi selama dia belum naik ke level tersebut, untuk saham INTP wait and see terlebih dahulu. Berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Unilever. Saham Unilever telah bergerak ya di bawah PBL-nya di 200 poin di bawah PBL di 8.000. Sekarang dia tertahan di white line dan ada satu garis lagi di bawah yaitu gray line di 7.700. Itu teman-teman bisa gunakan ya sebagai batasan support akhir. Nah, kalau teman-teman yang mau lebih aman, saya tetap rekomendasikan kalau dia break dulu di 8.000, itu baru teman-teman boleh masuk. Tetapi kalau yang mau nekat, boleh saja selama dia masih di atas 7.724, itu teman-teman boleh lakukan akumulasi beli. Kalau dia sudah turun di bawah itu, teman-teman bisa cut loss. Berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Demas. Untuk saham Demas hari ini minus 4,07%, ditutup di harga 165. PBL-nya berada di 158 dan ada gray line tersebut itu di harga 160. Nah, teman-teman bisa hitung dulu nih. Dari 165 ke 158, yaitu ke PBL-nya itu berapa jaraknya, atau berapa kalau misalnya teman-teman cut loss itu berapa risk-nya. Kemudian dari 165 ini menuju ke PBH-nya 193 itu jaraknya berapa. Nah, kalau hemat saya teman-teman boleh beli di sekitaran area 158 sampai 160, atau kalau dia break di 170 teman-teman boleh beli juga. Tetapi ingat, kalau dia break di 170, teman-teman hitung lagi mau cut loss di 158 atau mau cut loss 1-2 tick di bawah 170. Nah, itu teman-teman bisa atur preferensi risk and reward-nya. Dan saham terakhir yang akan kita ulas di review saham part ke-37 hari ini adalah saham BBTN. Saham BBTN masih berusaha untuk bergerak sideways di sekitaran area PBH yang mana dulu itu adalah resisten paling kuat dan sekarang dia berubah jadi support yang paling kuat. Ada PBH di 1235 dan itu dia masih kuat bertahan, dan juga ada gold line di 1245. Nah, bagi teman-teman yang mau beli, boleh beli ya dengan range buy 1235 sampai 1250.
teman-teman bisa gunakan itu asalkan langsung batasi stop loss jika dia turun di bawah PBH-nya di 1235. Atau teman-teman bisa adjust sendiri berapa risknya, boleh 12 tick di bawah 1235 atau bisa gunakan 1116 sebagai batasan untuk cut loss. Nah, jika dia kuat bertahan di 1235, maka target kenaikan selanjutnya menuju ke 40 hari rata-rata tertinggi yaitu di harga 1295. Sekian review saham part 37 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Instagram maupun di Stockbit. Semoga review kali ini dapat bermanfaat buat trading keesokan harinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share biar channel ini tetap terus ada dan tetap terus update informasi setiap harinya. Sampai jumpa dan semoga membantu.